Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Halik langit dan bumi, mohon anugerah-Mu kepada kami ketika kami merenungkan, membaca firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Khotbah epistel pada minggu ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu, sukacita biasanya kita miliki ketika kita mencapai keberhasilan. Baik itu keberhasilan karena pendidikan, keberhasilan karena pekerjaan, atau keberhasilan karena keluarga. Dan ada banyak usaha yang kita lakukan supaya kita tidak gagal, tetapi supaya kita berhasil dan menghasilkan sukacita. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini berbicara tentang sukacita. Namun ada perbedaan dari sukacita yang biasanya kita hadapi di dunia ini. Dalam firman Tuhan tadi dijelaskan bahwa sumber sukacita itu adalah kesusahan, kesulitan, penderitaan mungkin yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa penderitaan sangat dekat dengan orang percaya. Dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah heran jikalau kamu menderita. Itu kata firman Tuhan. Firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa penderitaan itu sangat erat dengan kehidupan orang-orang percaya. Karena kita tahu ketika seseorang melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang akan dihadapi. Firman Tuhan tadi menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, janganlah kita menderita karena kita mencuri atau karena kita melakukan sesuatu dosa. Janganlah karena itu kita menderita. Bukan itu yang dimaksud dengan penderitaan orang Kristen di dalam firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, penderitaan itu tadi dikatakan janganlah menjadi sesuatu yang heran. Itu menjadi sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang luar biasa bagi orang percaya. Karena apa? Karena orang percaya dapat bersukacita di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya. Itulah sebabnya kalau tadi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah, bergembiralah ketika kamu menderita karena Kristus. Itu kata firman Tuhan tadi. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada minggu ini diberi tema oleh HKBP, sukacita di dalam Tuhan. Agar tema ini lebih mengena dengan perikopnya, saya coba tambahkan sedikit. Sukacita di dalam Tuhan atas penderitaan. Sukacita di dalam Tuhan atas penderitaan. Melalui tema ini, Bapak Ibu sekalian, kita mau diingatkan bahwa penderitaan sangat erat kaitannya, sangat dekat dengan kehidupan orang-orang percaya. Sangat mungkin orang-orang percaya mengalami kesusahan, mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Namun
orang percaya dapat bersukacita di dalam menghadapinya. Nah, kalau firman Tuhan ini mau mengingatkan kita dan mau mengajak kita supaya kita bersukacita ketika menghadapi pergumulan, menghadapi kesusahan, maka timbul pertanyaan. Mengapa kita dapat bersukacita ketika menghadapi penderitaan? Nah, kalau kita menyelidiki firman Tuhan tadi, Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan paling sedikit 3 alasan mengapa kita sebagai orang percaya dapat bersukacita ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi permasalahan. Alasan yang pertama adalah karena penderitaan itu adalah ujian iman. Bapak Ibu, ujian adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang yang sedang sekolah, bagi orang yang sedang di kantor, karena melalui ujian-ujian orang bisa naik ke tempat yang lebih tinggi, naik ke kelas yang lebih tinggi melalui ujian adanya. Bagi orang percaya dikatakan bahwa penderitaan, pergumulan, permasalahan adalah ujian terhadap iman kita. Melalui itu iman orang percaya makin dimurnikan, makin disempurnakan oleh Allah melalui penderitaan yang kita hadapi. Oleh karena itu, karena penderitaan itu adalah sebagai ujian, maka kita boleh menghadapinya dengan tenang dan bersukacita. Karena apa? Karena iman kita mau dimurnikan. Mari Bapak Ibu sekalian lebih setia, lebih tekun menghadapi pergumulan permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita. Alasan yang kedua adalah karena melalui penderitaan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Di ayat 14 dikatakan Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita menderita karena melakukan kehendak Allah, melakukan perintah Yesus dalam mengikuti Yesus, ketahuilah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Roh Allah ada pada kita. Ini sesuatu yang menenangkan kita bahwa ketika kita menderita karena melakukan perbuatan baik, kita boleh meyakini bahwa Roh Allah ada pada kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus akan mendampingi kita, akan menyertai kita, dan ada diam di dalam hati kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita ketika kita menghadapi pergumulan tersebut sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Hal yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa orang percaya dapat bersukacita ketika menghadapi permasalahan adalah karena melalui penderitaan kita merasakan penderitaan Yesus. Melalui penderitaan karena kita melakukan firman Tuhan, karena kita melakukan kehendak Bapa, maka kita boleh merasakan sedikit apa yang pernah dirasakan oleh Yesus ketika dia menderita di kayu salib karena melakukan kehendak Allah. Dan firman Tuhan di ayat yang ke-13 dikatakan Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus datang nanti kedua kali, bahwa kita akan bersukacita, akan bergembira karena kita turut serta di dalam penderitaan Yesus. Nah, firman Tuhan Bapak Ibu di bagian lain, Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 10, 11 dan 12 dikatakan, berbahagialah engkau, upahmu besar di surga ketika engkau menderita karena namaku. Itu kata Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian bahwa kita akan bersukacita nanti di surga ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari lebih setia lagi ketika kita menghadapi pergumulan, permasalahan dalam hidup ini. Saya akan mengakhiri khotbah singkat pada hari ini Bapak Ibu sekalian, bahwa khotbah singkat hari ini mengingatkan kita bahwa penderitaan akan sangat mungkin dirasakan, dialami orang percaya. Dan firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan kaget kalau kita mengalami penderitaan. Orang percaya dimungkinkan untuk berbahagia, bersukacita ketika mengalami penderitaan. Karena ada 3 alasan tadi. Yang pertama, karena melalui
penderitaan, iman kita semakin dimurnikan. Karena melalui penderitaan, kita tahu Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Karena melalui penderitaan, nanti kita akan berbahagia, bersukacita ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari lebih setia melakukan firman Tuhan walaupun ada penderitaan yang akan menghadang kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami, mampukan kami ketika kami menghadapi pergumulan permasalahan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan.